Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sri Nurwanto, mahasiswa dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK UNS tahun 2022 dengan nomor PPG 2050378308 dan nomor ujian 2023237833. Berikut biodata diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat pagi. Pagi, bisa saya. Sebelum kita akan melanjutkan acara pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya terima kasih Tuan Novel. Kita akan melanjutkan acara pembelajaran hari ini tentang norma. Sekarang Pak Guru tanya, apa yang dimaksud norma? Pak Bagas. Apakah norma? Norma adalah aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ya. Coba Pak Guru mau tanya tentang contoh-contoh norma. Pagi tadi sebelum kalian itu pergi ke sekolah, siapa yang sudah melaksanakan tentang contoh norma? Apa contohnya? Misalnya dari norma kesopanan. Ya, Rina? Berpamitan kepada orang tua. Yang lainnya? Tidak ada. Ada. Bagas hadir? Hadir, Pak. Kirana? Hadir, Pak. Yang tidak hadir siapa nih? Revan sama? Kevin. Revan sama Kevin. Ya. Coba sebutkan contoh perilaku di dalam norma masyarakat, yaitu norma agama. Siapa yang tahu? Ya, Noval? Beribadah. Norma apa lagi? Norma 3. Norma hukum. Ya, contohnya norma hukum apa? Ya, menaati peraturan lalu lintas. Bab 2 mengajarkan kita mempelajari tentang norma. Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. yang keempat, Perilaku dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. nah itulah tujuan pembelajaran kalau kita akan mempelajari bab 2 yaitu tentang norma. Kemudian pengertian norma apa itu? Norma adalah Aturan atau lingkungan yang merugikan warga maupun masyarakat sebagai panduan dalam dan pengendalian masa lalu yang sesuai dan masa depan.
tentang macam-macam norma, yaitu norma agama adalah norma yang bersumber dari apa? Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian masuk norma kesusilaan, yaitu aturan yang Itu berkaitan dengan musikan suara yang nurani. norma kesopanan adalah Aturan atau kaidah yang ketika lakukan musikan yang bersumber dari tata aturan agama. kemudian norma hukum. Kaidah atau aturan yang mengatur mustika aturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Ya. Kemudian yang selanjutnya arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini dijelaskan pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, seimbang. Kemudian yang kedua menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. yang ketiga membentuk budi pekerti, yaitu watak. Nah, budi pekerti ini sangat penting untuk kalian karena watak kalian itu akan terbentuk melalui macam-macam norma yang sudah kalian jalankan atau yang sudah kalian patuhi. Kemudian yang keempat mengatur atau membatasi Tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. ya, itulah pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian contoh perilaku norma di sekolah yang harus kalian laksanakan adalah 1. Mematuhi tata tertib. Kemudian yang kedua berdoa. Yang ketiga mendengarkan dan Mematuhi perintah guru. yang keempat Mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran. kemudian yang kelima melaksanakan kewajiban piket. Ya, di norma yang berlaku di lingkungan sekolah ini banyak sekali yang belum kalian laksanakan. Contohnya apa? Mematuhi tata tertib, banyak dari baju yang tidak dimasukkan. Terus rambut masih terlihat panjang. Terus tidak melaksanakan piket yang sudah apa? Ditentukan. Yang keempat, tidak salam sama Pak Guru atau mencium tangan Pak Guru. Kita mengenal budaya 5S. Salam, sopan, santun, terus apa lagi? Sapa, senyum. Nah, itu yang mungkin mulai memudah dari aktivitas kalian di sekolah. Kemudian kita akan masuk norma di dalam masyarakat. Apa itu? Yang pertama apa? Apa yang coba laksanakan norma masyarakat tentang menghormati orang tua? Tunjuk jari. Kita masuk pentingnya norma di lingkungan rumah, yaitu yang pertama apa? Menghormati orang tua. Contohnya apa? Apa? patuh dan tidak membaca orang tua. Ya, bagus. Kemudian melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Contohnya beribadah. Yang ketiga membantu mengerjakan pekerjaan. Yang keempat menaati peraturan. Ya. Kemudian kita akan masuk pentingnya norma di lingkungan masyarakat. Coba Irina, apa yang pertama itu? Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Nah, misalnya kalian berjalan di depan orang yang lebih tua, kalian harus 1, contohnya menunduk atau mengucapkan salam permisi atau menunduk. Ya, itu 1. Kemudian yang kedua apa, Irina? Saling menghargai dan tolong menolong. Saling menghargai dan tolong menolong. Bagas nomor 3, berperilaku. Ramah dan menjaga tutur bahasa. 4, Kirana. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, Latusia. Mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Ya, itu pentingnya norma di lingkungan mana? Masyarakat. Sekarang Pak Guru
mau melihatkan video, nanti kalian cermati, kalian sikapi apa yang menjadi pelanggaran dan apa yang harus kalian menjadi panutan, ya, baik itu norma agama, norma hukum, norma masyarakat, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Contoh norma yang apa tadi? Norma agama tadi mengisahkan tentang apa? Pada waktu sholat masih apa? Masih bermain tanpa menghiraukan adanya azan kumandang. Kemudian di dalam norma masyarakat tadi, norma kesusilaan tadi apa? Siapa yang tahu? Ya, ini tentang kesusilaan. Kesusilaan itu, kesusilaan berarti dari hati. Yang tertawa terbawa tadi termasuk norma yang mana? Kesopanan. Untuk kesusilaan norma yang mana? Apa? Oh, nabrak tapi tidak membantu seorang ibu yang telah ditabrak sampai jatuh. Kemudian norma hukum tentang melanggar lalu lintas yaitu adanya tanda di lorong parkir, tapi tadi apa? Banyak yang parkir. Itulah nanti kalian itu pelajari, nanti kalian tulis di LKPD yang kalian nanti bagikan. Kemudian untuk video yang kedua kalian gerakan ini pada waktu kelas sampai 5 yaitu tentang tema apa itu? Kebinekaan global. Kebinekaan global. Nanti kalian renungan, kalian pahami itu masuk norma yang mana. Kemarin kamu main kemana? Saya kemana-mana, Mas. Sorry, kamu tahu sekali. Kamu tuh saya kemana? Main Mbak, nah, kamu kemana? Aku kemana? Mas, yuk. Kamu tanda saya bisa dari Papua. Karena aku kalau belum dari kamu. Ya, siapanya. Kamu tahu nggak namanya? Kamu jangan mandi ya. Oh, kalau kamu datang bapak. Lebih baik kamu menjauh, jangan dekat kita. Jangan mandi. Korea kota, jangan mandi. Korea kota, Korea kota, jangan mandi. Korea kota, jangan mandi. Korea kota,
Dan yang video yang kedua tentang mengusahakan pengawas. Siapa yang tahu bahwa terjadinya pembulian itu masuk norma mana? Apa? Kesusilaan. Karena bisa menyangkut norma agama juga bisa, norma kesopanan juga bisa, kesusilaan bisa. Itu tindakan yang mencerminkan tindakan pembulian terhadap seseorang. Itu ada undang-undangnya. Nanti kalian bisa dipenjara kalau melakukan hal seperti itu, ya. Terus untuk langkah selanjutnya, ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian buat dari hasil video yang sudah kalian lihat dan kalian dengarkan tadi. Pak Guru minta nanti kalian buat sesuai kelompoknya, dan kalau sudah nanti presentasi di depan, ya. Ini LKPD harus kalian selesaikan. Ini ada dua, yaitu tentang jenis-jenis norma dan contoh nyata norma yang kalian laksanakan di kelas, masyarakat ataupun tempat lainnya, ya. Ya, sekarang kerjakan LKPD yang sudah diberikan dari Pak Guru. Selesai belum? Sudah. Karena Pak Guru minta kalian presentasi di depan kelas apa yang sudah kamu kerjakan dari lembar kerja yang sudah Pak Guru berikan tadi. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Naufal, 2 Adit, 3 Rio. Lembar kerja Ustaz Didi setelah menyimak tayangan tentang norma, kemudian tulis hasil analisis kelompok di bawah ini. Nomor 1, jenis norma agama, pengertian berbagai ketentuan hidup dalam hidup masyarakat yang memiliki suatu sumber dari suatu ajaran agama. Sanksi berdosa, contoh penerapan rajin beribadah, contoh perilaku menyimpang, mencuri, tidak pernah beribadah. 2. Norma kesopanan, suatu aturan yang berasal dari pergaulan antar manusia. Sanksi dikucilkan, contoh penerapan menghormati orang yang lebih tua, contoh perilaku menyimpang, tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Norma kesusilaan, pengertian merupakan suatu aturan
bersumber dari hasil hati nurani dan merupakan suatu kejujuran yang kamu diam akan mengalahkan manusia pada norma kesopanan. Pengertian suatu aturan yang berasal dari pergaulan antar masyarakat. Sanksi dikucilkan. Contoh penerapan menghormati orang yang lebih tua. Contoh perilaku menyimpang, tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Norma kesusilaan merupakan suatu aturan yang digunakan dalam kehidupan bersumber dari hati nurani. Sanksi dijauhi. Contoh penerapan menjaga kesopanan dan etika dalam berbicara. Contoh perilaku tidak menghormati sesama manusia. 4. Norma hukum sesuatu aturan dalam menjalankan kehidupan di masyarakat yang dibuat oleh pemimpin negara. Sanksi diberikan sanksi. Mematuhi contoh penerapan mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh perilaku menyimpang tidak mematuhi lalu lintas. Soal formatif 1. Tuliskan contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari. Norma keturunan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma ketuhanan, beribadah. Norma kesusilaan, menjaga kebersihan lingkungan. Norma kesopanan, menghormati orang yang lebih tua. Norma hukum, menaati rambu-rambu lalu lintas. 2. Perhatikan lingkungan sekitarmu. Bagaimana jika tidak ada norma di lingkungan sekitarmu? Misalnya apa yang terjadi kalau tidak ada lampu-lampu di perempatan saling memunculkan? Apa yang terjadi bila tidak ada lampu buang sampah pada tempatnya di lingkungan ini? Jika tidak ada norma manusia tanpa alat atau kacau, jalanan akan macet dan tempat akan menjadi kotor. Ya, beri terus untuk tepuk tangan ke temanmu. Siapa yang mau tanya untuk dari hasil presentasi dari kelompok 1? Siapa yang mau tanya? Saya mau bertanya tentang hasil yang sudah dijelaskan di depan. Ya, Pak Gas. Contoh penyimpangan agama. Jadi ada pertanyaan dari temanmu, contoh penyimpangan dari norma agama tadi apa? Mencuri, tidak pernah beribadah. Mencuri dan tidak pernah beribadah. Ada pertanyaan lainnya? Ada, selalu duduk. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Sekarang masuk ke dalam kelompok 2. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina. Saya Laswa. Saya Nadia. Saya Eliza. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau tradisi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi berasal dari Tuhan agama masing-masing. Contoh penerapan rajin ibadah dengan agama dan keyakinan masing-masing. Menghargai agama lain. Rajin membaca kitab suci agama masing-masing. Contoh perilaku menyimpang. Tidak menghormati agama orang lain. Memfitnah orang. Tidak menunjukkan kitab suci pedoman. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani. Sanksi tidak kepada orang yang asusila dan dikucilkan. Contoh penerapan menjaga kesopanan etika dalam bicara. Tidak merokok di tempat umum. Menghormati orang tua. Contoh perilaku menyimpang. Tidak menghormati sesama manusia. Tidak meminta maaf saat bersalah. Melakukan pembicaraan orang lain. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara.
hukum, penjara, denda, mati, dan lain-lain. Menerapkan, tidak membela orang yang salah, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak mencuri barang orang lain, dalam perilaku menyimpang, melanggar lalu lintas, mencuri, merusak fasilitas umum. Norma kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Sanksi caci maki, teguran, dikucilkan, diusir dari suatu masyarakat. Contoh penerapan: 1. Tidak berkata kasar atau kotor. 2. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Tidak mudah di sembarang tempat. Contoh perilaku menyimpang: 1. Suka berkata kasar. 2. Memanggil orang tua dengan namanya saja. 3. Menerima sesuatu dengan tangan kiri. Lembar soal normatif. 1. Tuliskan contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari untuk norma ketuhanan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lembar jawab normatif. 1. Norma agama. Beribadah dengan rajin, membaca kitab suci agama masing-masing. Norma kesusilaan. Membantu orang yang membutuhkan, berkata jujur. Norma kesopanan. Tidak berkata kasar, menghormati orang yang lebih tua. 4. Norma hukum. Mematuhi lalu lintas, tidak merusak fasilitas umum. Jika tidak ada dua, perhatikan lingkungan sekitarmu. Bagaimana jika tidak ada norma di lingkungan sekitarmu? Misalnya apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum? Dan apa yang terjadi jika tidak ada aturan membuang sampah pada tempatnya di lingkunganmu? Jika tidak ada norma di lingkungan sekitar kita, tidak akan tercipta ketertiban dan persatuan. Jika tidak ada lampu lalu lintas, akan terjadi kecelakaan. Jika tidak ada aturan membuang sampah pada tempatnya, lingkungan akan menjadi bau dan kotor. Ya. Siapa yang mau tanya dari hasil presentasi? Saya, Pak. Ya, Nawal, mau tanya apa? Silakan. Untuk pelanggaran norma hukum. Contoh pelanggaran norma hukum. Melanggar lalu lintas, mencuri, merusak fasilitas umum. Ada yang lainnya? Pertanyaan dari yang lainnya? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk teman sekalian. Sekarang lanjut untuk kelompok 3 yang terakhir, silakan masuk ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Saya Tirana, saya Kusea, saya Puswa, Saya Bagas. 1. Jenis norma hukum dan pengertian kaidah atau aturan yang mendukung agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi dosa masuk neraka. Contoh penerapan rajin beribadah, rajin berdoa. Contoh perilaku menyimpang, tidak beribadah, mencuri barang lain, memfitnah orang lain, berbohong. Jenis norma kesusilaan. Pengertian norma ini berasal dari aturan manusia. Sanksi pengucilan, rasa malu. Contoh penerapan: menghormati orang yang lebih tua, jujur berkata tepat, tidak mengeluhkan di sembarang tempat. Contoh perilaku menyimpang: berbohong, memotong pembicaraan orang tua, tidak maaf saat membuat kesalahan. Norma kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Sanksi cemohan, hina, mencela. Contoh penerapan: berkata sopan, menghormati orang yang lebih tua. Contoh perilaku menyimpang: kata kotor, tidak menghormati orang tua, menerima sesuatu dengan tangan kiri. Jenis norma hukum. Pengertian: merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Sanksi: denda, dipenjara, ditilang. Contoh penerapan: tidak membela orang yang salah, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak mencuri barang orang lain. Contoh perilaku menyimpang: mencuri jalan pada saat lampu merah, tidak membayar pajak, pencemaran nama baik. 2. Perhatikan
kasih kedua. Apa yang mau tanya? Coba Lisa, ayo. Bagaimana contoh penyimpangan norma kesopanan? Bagaimana contoh penyimpangan norma kesopanan? Contoh perilaku menyimpang norma kesopanan adalah berkata kotor, tidak menghormati orang tua, menerima sesuatu dengan tangan kiri. Ada pertanyaan lain? Ya. Ya, kalau sudah tidak ada, Sekian dari Pondok Ani, terima kasih. ya beri tepuk tangan untuk Bapak Tiga. Tadi sudah belajar tentang macam-macam norma dan penerapan norma di lingkungan apa saja tadi? Satu, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Ada bermacam norma, yaitu satu norma agama, yaitu contoh penerapannya yang baik ya beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terus norma kesopanan, yaitu contohnya tadi apa? Contoh norma kesopanan memberi salam pada orang tua, atau kalau kalian itu lewat di depan oleh yang lebih tua, kalian harus menyapa atau permisi. Terus yang ketiga norma kesusilaan, yaitu dari hati. Di video tadi mana yang termasuk dalam norma kesusilaan? Ada ibu-ibu yang sudah berjalan terus ditabrak dari belakang. Norma hukum pelanggaran dalam video tadi apa? Ada tanda rambu-rambu dilarang parkir. Ya, tugas Pak Guru, terapkan ini norma-norma itu di rumah kalian atau di dalam masyarakat. Baiklah, sebelum kita akan mengakhiri acara pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nadia, silakan duduk. Karena kita akan